Berarti untuk robot trading bisa dibilang ini udah game over lah ya. Aja ntar 2 minggu deh, seminggu 2 minggu lagi lah. Kita lihat akan banyak air mata darah. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now bersama gue Andri. Dan untuk episode kali ini gue kedatangan untuk kedua kalinya dia hadir di Talk Podcast, the one and only Roy Sakti. Apa kabar bro? Halo bro, apa kabar? Lancar, sukses selalu. Iya, sama-sama bro. Instagram lu gimana? Udah sehat, udah Udah sehat, sehat. udah sehat, udah sehat. Kemarin Lumayan Instagram lah diserang. menjadi musuh masyarakat, tapi yang ini, yang golongan lawan ya. Jadi Berarti kemarin IG lu, Instagram lu itu nggak bisa ngapain sih? Live nggak bisa. live jalan nggak bisa, keblokir ya, keblokir. Nah, kemudian mungkin kebanyakan yang report ya, gue rasa ya. Bisa Jadi jadi. begitu gue lihat itu kan kemudian telas, kan? Kita lagi tulisannya kan kita sedang melindungi komunitas kita gitu kan, telas itu kan. Ya setiap buka telas begitu kan, ya udahlah, ya nggak seberapa posting lah. Cuma sehari doang kok itu, sehari doang kemudian udah baik lagi, biasalah. Ya. Haters banyak lah. Lu kena restrict berarti itu. Iya bener ada yang report. Reportnya pasti banyak gitu. Kalau nggak mungkin. Banyak lah itu. Oh itu kan deg-degan. Lu bayangin aja nih, gua seorang diri lawan 3 perusahaan gede. Ya nggak gua seorang diri, ada beberapa anak teman-teman lah. Iya ada beberapa orang lah yang juga ini sih juga inilah kasih ini ya pencerahan sebenarnya ya. Iya, cuma mereka itu, lu tahu nggak, bencinya itu bukan karena gua, bro. Kenapa? Karena stiker gua itu nyebar di grup Telegram, di WhatsApp. Oh iya. Jadi gua tuh bikin iseng-iseng bikin stiker, dan stiker itu kan di-downloadin sama diehard dan lovers and haters gitu ya. Jadi setiap percakapan keluarnya muka gua lagi gitu kan. Akhirnya kan tingkat kebencian tuh menjadi maksimal. Itu kan menjadi black campaign gitu kan. Yang nempel mukanya lu doang jadinya, yang lain-lain kagak nempel. Muka lu doang kan. Nah, sampai ada yang bilang, ini Roy Sakti itu siapa sih? Ini model stiker kan? Sampai ada yang nge-move. Jangan download stikernya Roy Sakti, nanti dia tambah kaya. Downloadnya gratis, lu gua kagak bayar apa-apa. Iya, bikin stiker mah free. Iya, kita stiker free, kita nggak jual juga, iseng-iseng aja gua kan pikir. Iya. Nah bro, kan kita 2 bulan yang lalu lah ya, sebenarnya kita sudah membahas nih, salah satu waktu topik yang kita angkat adalah tentang robot trading ya. Yes. Lu udah kasih juga awareness di situ, peringatan juga, lu udah kasih tahu hati-hati kalau masih punya duitnya withdraw secepatnya. Tapi kan akhirnya ya di bulan Januari akhir Februari awal ini akhirnya tiba-tiba tuh pada ya gue bisa bilang pada ini semua ya, pada ambiar semua. Apa yang kita bahas 2 bulan yang lalu jadi kenyataan semua kan? Iya, benar. Dan kalau yang gue lihat orang-orang yang kena imbasnya nih jadi nyalain lu kan akhirnya. Katanya lu nih yang membuat semua ini. Pasti. Karena apa yang gue ceritain ya dari YouTube gue, dari Instagram gue, semua jadi kenyataan. Ya kan mereka butuh kambing hitam ya. Ya kita lah jadi the black goat. Iya, scapegoat. Temen gini sih bro, yang gue bingungnya itu kan akhir Januari tiba-tiba ada satu yang ditutup kan. Correct me if I'm wrong, kantornya ditutup, sudah sempat dikasih ini ya, polis line, dan polis line-nya sempat dirobek ya, di berita ada nih, kalau yang dengerin mau cari, ada tuh di berita tuh, dirobek dan mereka masuk ke dalam, akhirnya polisi jadi marah dong. Lu gila, kantor udah gue kasih polis line, lu robek, itu kan juga melanggar hukum setahu gue ya, kalau lu ngerobek polis line. Oh, banget itu. Banget itu. Nah, tapi yang gue lihat, satu robot trading ini udah ada masalah, yang lain pada ikut-ikutan tiba-tiba stop operasi nih bro. Ya. Kenapa lu tanya? Kenapa? Why? Iya. Kenapa mereka ikut-ikutan? Kan sebenarnya yang bermasalah kan satu doang nih. Iya kan? Kenapa yang lain jadi ikut-ikutan? Bukan bermasalah satu doang, bos. Jadi gini gue ceritain ya. Jadi kan 2 bulan yang lalu gue udah bahas ya bahwa ada video APLI.
Ada video APLI di sana menyebutkan ada ketemu dari Bapepti, ada dari polisi. Di situ kan sebenarnya sudah contekannya sudah ada di situ bahwa Bapepti itu menyebutkan bahwa ini adalah robot trading, ini adalah skema ponzi apa segala. Kemudian polisi tanggal 5 itu video tanggal 5, belum kelihatannya waktu kita belum deh. Belum. Belum, itu 15 Desember kalau nggak salah di acara APLI. Jadi saat itu juga polisi juga ngomong. Jadi polisi waktu itu dia ngomong bahwa berkas sudah siap, udah penyidikan, tinggal penindakan di lapangan, ya. Berkas itu udah siap semua, tapi dia berkoordinasi antara Bapepti, SBI, dan polisi. Nah, cuman kan kita ini kan negaranya Indonesia, bukan Korea Utara. Kalau Korea Utara mah enak aja, tutup semua. Ini kagak kan harus berkoordinasi antar instansi, ya. Nah, maka itulah kenapa yang membuat ini menjadi lambat. Nah, Januari itu masing-masing manajemen robot trading itu udah dipanggil sebagai saksi. Sebagai saksi Januari ini ya. Sebagai saksi, ya. Baik itu yang di 89, yang Dana, yang ATG semua. Artinya semua petinggi itu udah dipanggil sebagai saksi dan aku ada buktinya. Salah satunya waktu itu yang keluar adalah surat panggilan, cuman kan gua nggak berani upload ya, bahaya kalau surat kayak begitu diupload nanti nasib kita kayak Adam Denny lagi. Iya, itu rahasia soalnya nggak boleh, benar-benar. Ya, itu rahasia. Nah, itu salah satu petinggi dari salah satu robot. Itu tanggal 13 Januari kalau nggak salah. Nah, artinya kan dari situ, dari penyidikan, nah kemudian di akhir Januari itu akhirnya mengambil keputusan bahwa kamu harus kalau nggak salah itu harus punya broker, harus pakai broker yang Bapepti. Satu. Harus pakai broker yang terlisensi Bapepti. Kemudian tidak boleh ada exchanger. Tidak boleh ada exchanger. Exchanger ini berarti yang fungsinya buat ini mentransfer uang atau apa nih? Ya. Nah, gini sebentar. Paling enak. Nah, jadi gini ya, bro. Ini adalah alur investasi. Jadi gini, ini adalah alur permainan di robot trading ya. Ini alur investasi robot trading yang seharusnya itu ya memang harusnya seperti ini. Berarti kan dana nasabah, ya dana member itu masuk ke Depo Exchanger. Karena kan dia dari rupiah dikonversi menjadi US. Oke. Kemudian ditransfer ke broker untuk dimainkan di broker. Which is robot itu nempel di broker. Nah, broker pun harusnya adalah dia oper lagi ke namanya liquidity provider. Jadi lempar ke pasar deh. Nah, kemudian dia make profit. Nah, ketika make profit, kemudian kan balik lagi ke broker. Nah, ini kan brokernya kan di luar negeri. Ada yang di Rusia, ada yang di Vanuatu, ada yang di mana gitu ya. Nah, that's the point. Nah, setelah itu kan bentuknya kan USD kan. Nah, kemudian ketika ada member melakukan withdraw, ya dia harus ke exchanger lagi. Buat itu jadi rupiah ya, dari dolar ya, ke rupiah. Dari dolar menjadi rupiah. Harusnya kayak begini. Harusnya it's supposed to be like that. Dan mereka mempresentasikan kepada polisi seperti ini. Tapi realitanya sebenarnya yang terjadi ya kayak begini, Bos. Realitanya ya seperti ini. Nggak ada namanya Depo Exchanger itu ya abal-abal lah. Brokernya juga nggak jelas. Brokernya gue bisa buktiin bahwa brokernya dia sendiri gitu loh. Jadi nggak ada broker namanya di Vanuatu apa segala ya nggak ada. Artinya tidak ada perpindahan antara rupiah ke US kemudian US ke rupiah itu diduga nggak ada ya. Jadi dana member langsung ke perusahaan robot langsung bagi profit kan dia Ponzi. Oke, berarti kalau skemanya begini berarti tidak ada aktivitas di ini dong, Bro. Di ada ke broker brokernya punya sendiri kok. Makanya kan robot itu nempelnya cuma bisa di satu broker, which is brokernya sendiri. Ada satu platform yang 4 broker ya brokernya sendiri semua gitu loh. Lu bikin broker gampang kok, Bro. Nggak perlu banyak-banyak. WikiFX aja bayar bisa. Nah ini. Nah tapi kan kalau dia kan udah berbohong dengan alibi ini kan dia kebohongan tuh, ya kan?
biasanya kalau orang udah kebohongan satu ya ditutup kebohongan yang lain dong. Nah, problemnya kan Bapepti ya nggak goblok-goblok amat ya, mereka orang cerdas, ya OJK orang cerdas. Akhirnya kan dia bilang nggak boleh ada exchanger, kemudian brokernya harus luar negeri, nggak boleh ada exchanger, kemudian brokernya harus Bapepti. Nah, dia kan nggak punya ini. Nah, ketika dia tidak punya ini, ya dia tidak punya ini, dia bilang, lu jalan boleh jalan, tapi pakai ini. Kalau nggak ada, ya gue sikat. Nah. Berarti kalau misalnya jalannya sesuai dengan ketentuan, mau nggak mau, berarti kan memang harus ini dong. Ada broker, kayak tadi dibilang, ada exchanger juga. Kalau lu Ponzi, nggak bakal kayak begitu. Iya. Karena apa? Ya, lu pikir aja, bro. Dari exchanger ke broker itu cost. Kena selisih kurs. Ya. Broker ke liquidity provider cost lagi. Kemudian dari broker lempar lagi exchanger cost lagi. Iya. Kemudian lu masih bagi member, kagak masuk akal. Sekarang istilahnya apa sih? Kita memang tidak bisa membuktikan, tapi kita bisa merasakan. Orang-orang itu kan gampang aja bisa withdraw gampang apa? Iya, karena duitnya ya situ-situ lagi gitu loh. Berarti sekali lagi nih gue nanya bro, berarti bisa disimpulkan, diduga tradingnya itu nggak real dong? Iya. Nah, tapi kan dia akhirnya kan dia kena apa ya? Dia kena tulah anunya sendiri. Nah, akhirnya kan bikin pengumuman kan, dihadapin tuh semua big boss-nya. Lu harus kayak begini, nggak bisa sikat. Kan apalagi ada perintah Pak Jokowi. Nah, makanya kayak ada gue sebut nama aja lah, Net 89 Fahrenheit langsung meng-close. Dia mikirnya nggak mikir panjang, dia mikirnya matang. Daripada gua dibredel apa segala nanti jadi gini loh, lebih baik gua nutup diri dulu daripada dipaksa tutup. Nanti kalau ditangkap dibongkarin ketahuan semua. Sebenarnya permainan mereka itu gampang, begitu kena PPAT buyar, ketahuan semua tuh lingkaran duitnya kemana itu kan ketahuan gitu loh. Nah mereka mundur jadi apa nih statusnya nih bro jadinya nih? Jadi gini, dia tuh nutup, kemudian kemudian dia melakukan namanya menyesuaikan dengan aturan. Intinya bahasa kerennya menyesuaikan aturan. Tapi bahasa nggak kerennya dia lagi cari lubang tikus lagi gitu loh. Ngakalin gitu loh guys. Nah problemnya adalah begini, yang mundur ini orang-orangnya yang dia dikalkulasi. Nah kemudian satu ini yang masalah kena yang label polisi itu kelihatannya antara big boss and frontman-nya itu nggak koordinasi. Nggak koordinasi. Jadi kalau yang di label itu ya itu kan yang punya siapa kan nggak tahu toh kalian. Yang muncul tuh bukan yang punya loh. Makanya kan jabatannya aneh-aneh. Managing director, kemudian apa, jabatannya aneh-aneh. Oh ini manager, director apa segala, udah nggak ada namanya owner, dikit. Berarti ada big boss gedenya nih, ada memang orang di balik layar nih yang ini ya, yang ngendaliin ya berarti ya. Iya, nah itu jadi dia nggak koordinasi gitu loh. Nah, kemudian ini dugaan ya, sekali lagi ini dugaan ya, ini dugaan. Mungkin mentang-mentang punya backing bagus, ataupun udah setor kanan dan kiri, aku nggak ngerti ya. Ini kan dugaan, dia mah petenteng-petenteng aja, nggak apa-apa, hajar aja gitu kan. Dan dia kan lagi promo gencar-gencarnya tuh, wah lagi perang sama kita itu. Kita lagi push ya, dia lagi perang, ini loh gua nggak apa-apa gitu kan. Jadi mungkin jiwa mudanya keluar, wah ini begini, wah ini kita nama jatuh nih, disobek lah itu police line, dan which is itu kesalahan fatal. Ketika disobek police line, marahlah Bapeptinya, lu siapa gitu kan? Lu siapa? Nah pemerintah dilawan, dihabisin bro, bikin pengumuman lagi, Bapepti bikin pengumuman kedua kan, bahwa ini udah disegel, kemudian dibuka tanpa seizin, kemudian ini kita akan lakukan penyegelan lagi, dan kita akan pemeriksaan. Wah, dan kemudian beritanya dibuat tembusin di all media.
Iya, gue baca tuh ya Semua berita itu. koran, media sosial, ya kan, kanal YouTube, kemudian TV, semua. Artinya apa? Namanya kan jadi rusak. Blunder. Jadi dia ini padahal posisinya ya, padahal si robot diskotik ini ya, kita bisa diskotik ya. Itu dia posisinya sekarang the top one loh. Gua tuh nggak memprediksi. Gua tuh memprediksi bahwa dia itu akan mati terakhir, tapi kenyataannya ya mati duluan. Fatal different. Matinya di awal. Nah, yang lucunya, this is a story. Aku nggak tahu ya, mungkin orang lihat ini beberapa hari kemudian apa-apa. Yang lucunya adalah the founder, manager apa segala, kalau gua lihat masih halu. Dia nggak tahu bahwa big boss-nya itu udah meninggalkan. Oke. Apal itu dia bilang, gini loh, kalau gue sebagai big boss ya, ini gue nggak nuduh siapa-siapa ya, tapi kalau gue sebagai big boss ya, karena udah modalin, udah pion gue udah namanya udah rusak begitu, ya ini collateral damage, gue tinggalin, dah, nanti aja perang lain aja. Nah, duit-duit kan udah diamankan semua. Nah, tapi orang yang di atasnya kan nggak sadar, oh sabar, tenang aja, duit balik apa segala, which is mereka ya, feeling gue ya, ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Lu lihat film Netflix Don't Look Up nggak, yang si Leonardo DiCaprio? Nonton, gue nonton. Ya, itu skinnya cocok, yang ketika proyeknya fail, oh tenang aja, habis itu lari. Iya, si presiden dan orang-orang kayanya lari ya. Lari jebret ya. Itu yang terjadi di situ sekarang. Nah, iya. Berarti sekarang bisa dibilang yang masih tersisa ini mereka lagi di fase denial ya, bisa dibilang ya. Yang tersisa itu sampai sekarang belum ketemu jalan bagaimana menyiasatin solusi itu. Ada beberapa member, ada beberapa yang sudah, kayak contoh yang punya mining crypto yang katanya terbesar, dia mulai shifting ke situ. Pindah yang punya ini pabrik nih. mining crypto, Pindah ke situ. Nah, cuman yang kita nggak ngerti kan begini loh. Kalau robot trading, gua rasa udah selesai deh. Minimal yang 3 merek besar itu udah top of mind-nya udah selesai. Artinya apa? You nggak bisa dijalanin lagi itu. Lu nggak bisa jalin lagi itu, bro. Karena dengan aturan yang dipakai berat. Nah, problemnya kan dia mau shifting tuh ke project plan B. Problemnya ini kan harus diganti dulu. Dana member itu kan harus diganti dulu, baru lu bisa shifting untuk ke project B. Kalau dia bisa ganti itu, misalnya kan ini yang dibilang kan nanti UBD dana akan kita kembalikan lagi. Nanti kita mulai proyek baru. Kalau itu bisa terjadi, wah itu namanya epic comeback. Ada yang satu produk yang punya mining crypto itu arahnya mau ke situ. Tapi gua nggak yakin. Duitnya ada nggak gitu loh. Karena yang diputernya mungkin ya dengan uang mungkin diputerin di sisi lain apa, I don't know ya. Tapi, itu kan Ponzi. Ponzi itu kan adalah member lama itu dapat uang dari member baru yang masuk. Gitu. Kalau sampai itu bisa terjadi, wah, gue akan acungin jempol dan mungkin gue akan masuk di perusahaan itu. Iya tuh. Berarti kalau lu Ponzi, tapi lu Ponzi ciamik, gue ngomong deh, ya kan? Mungkin gue akan jadi tertarik untuk bergabung di situ karena lu sudah melakukan pembuktian. Karena belum ada satu perusahaan Ponzi yang kemudian fail, ya tutup, close, kemudian mengembalikan semua dana nasabah itu nggak ada. Dari zaman Charles Ponzi sampai hari ini tuh nggak ada, gitu loh. Jadi kalau lu ada, you are the first one, ya gue angkat topi lah. Iya. Cuman kan balik lagi kayak tadi lu bilang ya, pertanyaan adalah apakah dananya ada? Misalnya mereka mau balikin pun juga, apakah dananya punya? Ya kalau ibaratnya mereka pulangin semua duit membernya, itu kan berarti kayak ini kan, ngosongin rekening tabungan lu kan? Nah, gini, ini ada satu skenario yang which is nearly impossible. Tapi kalau sampai dia sukses, dia akan rule all, dia akan menguasai Indonesia.
Jadi gini ya, ini agak konspirasi ya. Kita bicara konspirasi ya. Jadi dia minta talangan ke sam pihak. Ini kan pada ras WD semua nih. Ya. Jadi dia talangan ke pihak lain untuk mengembalikan semua orang WD. Ketika dia mengembalikan semua orang WD, artinya namanya terselamatkan. Dia bisa membuktikan diri, gue bukan Ponzi. Nah, begitu dia buka proyek kedua, can you imagine? Orang akan history untuk masuk di sana 2 kali lipat, 3 kali lipat. Karena kredibel. Kredibel ya kan, di saat semua hancur, dia naruh duit, dia bisa mengembalikan, deliver their promise. Wah, itu lawan yang berat untuk dilawan. Gue aja mikir begini, lu kalau bisa kayak begitu, nanti gue ikut deh 6 bulan pertama, habis itu gue cowok lagi. Iya. Ya tapi kan sekarang cengli nggak, bro? Ya cengli sih. Omongan gue cengli nggak? Huh? Iya. Kalau mereka bisa. Cuma kan kalau mereka sekarang, bisa kan? Ya, cuma problemnya sekarang kan yang gue lihat aja orang-orang ini banyak yang akhirnya nggak bisa ngambil duitnya sendiri kan, member ya kan? Karena nggak bisa withdraw. Karena kan Ponzi gitu loh. Makanya kan dia bikin, ada satu yang mempunyai plan arahnya ke situ, tapi kan ya namanya gini loh. Kita bisa berencana, tapi kan ya lu mau bacot model apapun, lu bikin skenario apapun, tapi yang penting kan eksekusinya, bro. Betul. Makanya kan gua kalau lu lihat ya kan, gua kalau yang di plan polisi itu udah selesai lah. Gua ngomong it's over guys, it's over ya kan. Yang lain juga nunggu waktu. Yang masih hidup aja sekarang udah nggak bisa ngapa-ngapain. Duitnya udah diras doang, udah nggak bisa. Cuman yang satu itu gue agak netral, bukan masalah gue pro apa enggak. Gue pengen tahu aja ini omongannya bener apa enggak. Gue cuma pengen tahu aja gitu loh. Kalau dia bener, wah angkat topi. Keren itu. Karena alibi yang diberikan adalah lo gue kan udah invest triliunan untuk bangun mining, kripto apa segala, kan nggak mungkin gue relain ya. Which is a good alibi. Iya, mereka udah invest di kripto. Cuman ya balik lagi pertanyaannya kan adalah mereka kan tetap aja bro, kalau yang kita lihat kan core bisnisnya kan adalah Ponzi kan. Mereka ngumpulin dana orang. Jadi gini, eksesnya adalah apa? Dia ngembaliin season 1, kalah untuk menang. Panennya di season 2, tapi panennya semua. Oke. Oh itu serem itu serem bro. Itu kalau terjadi ya, kalau itu benar terjadi, wah kita nggak bisa ngelawan itu udah. Diikutin aja deh. Tapi gini lah bro, ini kita berandai-andai aja ya, aja. Misalnya mereka berhasil nih masuk ke phase 2 ya, yang kayak tadi lu bilang ya, mereka bermain di kripto ya. Tapi kan tetap aja bro, kalau emang itu cuman bungkusnya doang, cuman packagingnya doang, ujung-ujungnya tetap core bisnisnya adalah Ponzi kan. Pasti kan ini juga akan ambruk juga kan? Ya ambruk juga, tapi kan dia riding the wave kan. Dia bisa membuktikan bahwa dia kredibel. Orang itu kan percaya 2 kali lipat, bros. Iya, betul. Kepercayaan pasti akan naik. Kita masuk 6 bulan pertama. Kita masuk 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan cabut lagi, bro. Teriak lagi, goyang, hancurkan gitu kan. Gila. Gokil sih. Tapi aduh, gimana bro ya? Gua ngelihatnya gini sih. Sebenarnya yang mungkin akan mengerikan tapi belum kejadian sih adalah kan kalau ngelihat yang kemarin beberapa yang scam yang juga banyak lu share kemarin kan, kayak itu ya, suntik modal Alkes ya, alat-alat kesehatan. Mereka kan para member yang merasa tertipu itu kan sampai nyari kan siapa nih leadernya, ownernya, yang pokoknya dicari yang paling bertanggung jawab kan, sampai dikumpulin ya kan, dilaporin polisi, ya intinya digerebek lah ya. Tapi ini gue belum melihat ada tanda-tanda ke situ loh. Kayak masih belum, karena kan semua masih Mina Bobo. Semua leader kan masih Mina Bobo. Oke. Lu lihat aja ntar 2 minggu deh, seminggu 2 minggu lagi lah. Kita lihat akan banyak air mata darah. Nih, sekarang kan kita recording tanggal 3 Februari ya. Sekarang kita recording tanggal 3 Februari nih. Dia kan akan
akan menjanjikan kalau nggak salah tanggal 8 atau tanggal berapa. Ya kita lihat aja kan. Bisa dia bisa deliver nggak tanggal 8. Kalau kagak ya sudah. Lu tahu nggak kalau perkiraan gua ya, mereka itu buying time ya, ngamanin aset. Ya ngulur waktu sebenarnya kan ini. Ngulur waktu, nyimpen itu duit mana-mana disimpan-simpan taruh. Itu. Lu lihat aja. Ini polanya sama kayak film American Dream. American Dream. Atau Wolf of Wall Street. Sama aja. Iya sih. Ya, yang kasihan ya itu orang-orang yang udah menggantungkan income hariannya, main income-nya dari sini udah. Ini itu bukan begitu, Bos. Yang kasihan tuh yang angsuran dibayar Ponzi. Iya itu juga, Bro. Temennya temen gue, Bro, yang kemarin kan sempat ada yang itu kan yang di Singapura ya, yang brokernya ditutup sama pemerintah Singapura tuh. Dan itu by design. Kenapa? Itu by design. Nggak bakal balik lah. Emang ini ya, emang sengaja dilakukan ya. Iya. This is yang gue bahas di video YouTube kan itu action plan nomor 4 itu loh. Dan dari situ kemudian terinspirasi dilakukan di Indonesia. Oh, iya juga ya. Kalau ditutup kan enak nih skemnya. Kan kita nggak usah disalahin. Yang disalahin pemerintah. Udah kayak begitu tuh. Iya, benar. Mereka lempar ini. Balik lagi cari kambing hitam. Iya. Iya bro, tapi gini bro, yang kayak tadi ya, gue cerita ya, temen gue itu kan, dia pas lagi yang di Singapura ditutup itu tuh, dia tuh baru aja ngambil tanah. Dan tanahnya cicil. Bener-bener baru banget. Dan cicilannya di bank. Terus tiba-tiba jebret. Tutup dong. Dia juga nggak bisa withdraw tuh katanya tuh. Dan otomatis pasti juga udah nggak bisa withdraw. Udah nggak akan dapat lagi income rutin lagi kan dari situ kan. Karena udah nggak jalan. Nah gue nggak tahu tuh nasibnya gimana tuh. Masalahnya beli tanah bro. Tanah kan pasti cicilan per bulannya nggak mungkin 100.000, 200.000 kan. Ya enggak, tergantung lah. Lu beli tanah 1 karung juga murah kok, bro. Ya kagak lah. Tanah ngapain beli 1 karung cicil di bank? Itu bego namanya. Enggak apa-apa lah. Financial disaster create financial motivation lah. Gitu aja lah. Iya. Motivasi. Ya, gue selalu ngomong yang terpenting adalah bagaimana Anda memaknain ini gitu loh. You must learn. Karena rata-rata korban-korban money game adalah orang-orang newbie yang nggak pernah dibaptis sama kena investasi bodong. Kebanyakan kan begitu, zillennial, colonials itu kan. Rata-rata yang ikut kan orang-orang newbie yang nggak pernah dibohongin gitu. Kalau yang sudah dibohongin ya sudah, aduh, scam lagi gitu aja kan. Iya sih. Aduh, ya tapi ya gimana ya bro ya, gue juga ngeliatnya kan lu juga sempat bahas kalau sampai orang ini punya downline ya, punya tim, punya anak buah, katanya itu juga akan bisa dikasusin ya. Jadi yang masalah itu nanti yang sebenarnya gue nggak mau bahas, tapi kasihan lah. Tapi ya kita bahas di sini, tapi kita nggak ngomong nama ya. Jadi gue selalu ngomong kepada teman-teman gue apa segala ya. Lu pamer-pamer di sosial media, lu flexing, kemudian pamer duit, pamer mobil mewah, kemudian cari downline. Lu tahu nggak gunanya apa? Satu gunanya cari downline. Yang nomor 2 adalah gunanya adalah ketika nanti lu jatuhnya makin sakit. Udah itu aja deh. Iya. Cari penyakit, bos. Ya, loh. Ada itu leader money game ya di akun Instagramnya tulisannya Crazy Rich. Gila. Apa nggak makin dibully sekarang? Ayo. Jadi crazy beneran sekarang. Lu sadar nggak? Setiap lelang artis yang nguasain itu kalau nggak leader money game ya afiliator binary. Iya sih. Lihat aja lo mereka ya ada yang which is gini, gue tidak mendiskreditkan artisnya ya. Which is artisnya banyak teman gue juga. Ada juga yang ikut iseng tapi kan kagak menang. Itu rata-rata kalau udah di top berapa itu kan isinya kan begitu aja kan. Kalau nggak leadernya money game robot trading ya afiliator binari itu udah. Udah gue lihat kayak begitulah. Mereka cari downline-nya kan begitu itu. Iya.
dengan ini pamer kekayaan, dengan pamer Iya, ya kemewahan. memang itu cara the easy way to get money ya. Bener. From poor ya. Bener. Kalau orang kaya digituin mah ketawa dia, Bos. Iya. Bener, ya. bener. Ya, nggak usah orang kaya lah, bro. Dari orang miskin ya enak pamer kekayaan, memang the easy way. Tapi itu akan menyakitkan if you got trouble. Bener. Cuma gini bro, ya nggak usah orang yang super duper kaya raya, udah bro. Maksudnya kayak kita aja lah, kita hitungannya kaum kelas menengah lah ya, menengah ke atas lah ya. Kita ini pun, kaya nanggung. Iya, kaya nanggung. Tapi kita pun ngeliat kayak begitu pun juga pasti juga ngerasa kan bro, ada yang salah dengan cara kayak begitu kan sebenarnya kan. Ya memang gitu loh. Cuman kan nggak bisa komen. Kita bisa merasakan tapi tidak bisa membuktikan gitu loh. Tapi ya kita positive thinking aja. Iya sih. Cuma kan ya selalu at the finally perasaan kita itu kan tell the truth gitu loh. Ketika sesuatu from nowhere tiba-tiba seperti itu kan pasti ada udang di balik bakwan. Iya bener, nggak ada makan siang gratis sebenarnya. Iya. Lu kenal si Monso kan, yang itu? Iya tahu. Yang jam tangan arloji kan. Gue setuju sih sama ini kata-kata dia sih. Dia bilang kalau lu punya bisnis bagus, lu punya angsa emas, lu nggak akan pernah membagikan ide lu, strategi lu atau angsa emas lu itu ke orang lain buat ngajakin orang rame-rame. Setuju sih. Iya kan? Iya, gue setuju juga. Gue juga setuju. Iya juga sih. Ya karena ngapain gue udah capek-capek gue udah punya strateginya gue bagi-bagi ke orang lain, ya mending gue buat gue sendiri dong. Ya kecuali di Money Game lah. Iya, atau MLM. Iya, karena butuh orang. Ya karena butuh orang. Nah, itu. Loh, tapi itu yang jahat ya. Jadi gue kadang-kadang gini ya. Gua curhat ke lu lah, gampang lah. Kadang gua orang diserang ya kan. Lu jangan sok suci lu juga pengusaha gestun yang which is gestun itu ilegal ya kan. Gua bukan masalah suci nggak suci bos. Gua cuma nggak suka orang munafik aja lah. Gua gestun oke lah. Gua itu ranahnya abu-abu. Gua jelasin. Gua tuh memang pemain abu-abu ya. Ya. Tapi gua ngaku gitu loh. Jangan lu kemudian jualan obat racun diomong obat. Gue nggak suka kayak begitu. Lu Ponzi ya udah ngomong Ponzi aja udah selesai. Dah masalah orang udah tahu Ponzi kemudian main ya sudah gitu loh. Karena kayak afiliator apa segala kan masalahnya kan ngomongnya kan investasi, kenyataannya judi gitu. Iya. Padahal kalau kita ngomong judi ya sudah gitu loh. Buktinya yang mainan judi slot apa segala juga ya biasa-biasa aja. Gue nggak terlalu, kan ada yang ngomong ke gue, Pak itu kan kenapa itu judi slot apa segala, udah biarin lah. Kalau orang udah niat judi kan udah tahu niatnya judi. Betul. Biarkan itu urusan polisi yang bertindak gitu loh. Cuman kan kalau ya itu gara-gara pamer kemewahan apa segala, endingnya kan ada udang di balik batu itu loh. Itu kan yang jadi masalah. Itu yang kasihan loh orang dan begini ya. Problemnya adalah money game yang seperti ini. Ini kayak bom cluster lah gue ngomong ya. Jadi itu kayak bom bunuh diri ya. Satu orang meledak, sekitarnya kena semua. Kita ini kan sekarang ini kan bentar lagi ya kan, sadar nggak sadar ya, bentar lagi Indonesia itu akan masuk krisis ekonomi. Kenapa? Kena bom klaster-klaster ini loh. Robot trading ini kan membengkak, triliunan loh ini. Iya. Gue pernah dengar angkanya sekitar 100 triliun lebih bro ya katanya. Lebih, ya kan? Satu orang meledak, ceder. Satu keluarga pasti kena dampak. Dan dia akan ngajak temannya, keluarganya. Kan klaster. Ini kan bomnya kan kayak udah efek domino. Ini pasti gembosin ekonomi Indonesia. Gua yakin banget. Karena di daerah-daerah mana-mana semua. Lo sekarang begini loh, ya. Ini gue cerita ya dari salah satu teman gue, Tom Liwafa ya. Jadi dia cerita dia itu ngadain sebuah seminar entrepreneurship kepada anak muda-muda. Digital apa namanya? Marketing. Digital marketing, oke. Ya, dia mengajarkan tentang digital marketing kepada anak muda-muda, which is gratis, yang which is itu sangat mulia sekali. Tujuannya adalah untuk mengangkat UMKM di Indonesia supaya bisa lebih berkarya.
dikumpulin tuh puluhan anak-anak muda umur 20 apa segala, dan begitu kumpul, pertanyaannya apa? Bukan digital marketing. Pertanyaannya seputar robot trading, binomo, judi slot. Lihat. Dan itu yang terjadi pada anak-anak generasi yang zillennials ya, kepala dua ya. Yang di otaknya itu yang jadi patokan. Kalau yang 5 tahun yang lalu ya, yang jadi patokan adalah Atta Halilintar, YouTuber, betul kan? YouTuber, oke. Ya, 5 tahun yang lalu kan patonya kan Ria Ricis, Atta Halilintar. Gue mau jadi YouTuber dong, konten kreator apa segala kan. Nah itu, lo lihat 2 tahun terakhir ini, ya kan? Heroes-nya kan berubah. Betul. Lo kalau tanya bocil-bocil umur 20 ya, before kejadian begini kan, idolanya siapa? Trading. Iya. Sultan trading. Karena gini bro, kalau tadi lu bilang 5 tahun yang lalu idolanya adalah Atta atau Ria Ricis, YouTuber lah ya. Tapi kan kenyataannya setelah orang-orang itu pada nyemplung bikin konten, ternyata kan nggak segampang itu kan. Untuk bikin konten kan, ternyata susah nih untuk berprosesnya. Nah teman, kalau yang gue lihat kalau trading kayak robot trading gini atau mungkin afiliator or whatever itu ternyata kan lebih gampang ya, easy money ya ternyata kan. Iya, lebih gampang isi money. Nah masalahnya juga begini nih, ini juga satu point of view ya yang menarik ya. Kenapa Indonesia ini dikuasai oleh trader-trader begitu? Sekarang generasi muda tidak mempunyai panutan, pengusaha-pengusaha yang real sukses. Kenapa? Karena pengusaha sukses, dia mau pamer dikit, dikejar pajak, bos. Iya, betul. Loh, kalau dulu pajak belum apa, kan masih ada tuh Bob Sadino, wah gue begini dong ya kan. Kemudian pengusaha siapa gitu ya. Sekarang kalau pengusaha beneran, pamer dikit dikejar pajak. Iya, bener. Yang bener-bener kaya akhirnya ya. Kan gini ya. Ya, which is itu nggak apa-apa ya. Memang wajar, namanya pajak juga ngejar. Tapi which is sekarang ini kan posisi heroes itu kan berkurang. Padahal kan anak muda itu perlu heroes yang bisa dicontoh, yang bener. Problemnya kan sekarang kalau yang bener ya teman-teman ya. Kalau yang bener, ya kayak gue aja, gue mau beli mobil, beli apa juga, gue kalau mau pamer mikir, bos. Gue mau sukses, gue sukses nih. Toko gue, restoran gue ratusan juta, besok pajak datang. Iya, betul. Yang kemarin siapa tuh, Gozali aja gara-gara heboh NFT aja langsung kan Dirjen Pajak. Itu kan membuat orang yang jadi loh. Ada orang yang jadi gini. Generasi muda itu kan selalu mencontoh seseorang yang sukses, betul kan? Betul. Kalau dulu ada Taikonai kan, apa ya? Yang sibit itu loh. Lupa gue juga namanya. Ya ada bener-bener ada dulu. Taikonai siapa? Itipan, you know kan? Iya. Ya, si Itipan. Ya kan ada pengusaha kan? Nah, Taikonai ya kan? Nah, orang kemudian Thailand. Ada siapa dulu ya yang Yasa Singgi. Ya kan sekarang kan pamor entrepreneur yang produk real kalah pamor sama yang flexing leader money game dan afiliator, kalah pamor, bro. Betul. Nah, problemnya umur 20 kan, ya kita sekarang kita berbicara ini kan untuk generasi muda ya. Kalau generasi kita mah nggak usah lah, kita udah tua lah ya. Ya umur 20, bos. Lu kerja bener ya kan, lu bisa beli mobil Innova aja. Udah begini loh. Iya. Betul. Lu kerja bener ya, udah bisa beli mobil Innova aja. Gua salut, bos. Yang bener lo ya. Nah, problemnya kan sekarang kan standarnya langsung umur 20 belinya Lamborghini. Iya. Which is, kalau yang bener ngejar kayak gitu, ya kagak mampu lah. Ya kecuali putrinya Khairul Tanjung. Iya, itu lain cerita. Cuman ya gini, lu
bukan siapa-siapa, out of nowhere tiba-tiba lu punya Lamborghini, Arloji lu, Richard Mille atau Patek atau Ya, Rolex gitu kan. Jadi tanda tanya juga kan, lu dapetin itu dari mana? Ya kayak waktu itu kan pernah ada kasus kan bro, ya lu juga tahu lah kasusnya kan, yang ya, dia jual kelasnya aja sampai puluhan juta, tapi kan dia umur berapa bisa punya ini, kan jadi tanda tanya juga kan, bisnis dia ya. apa, Ya dapat duit tanda tanya, dapetnya dari, tapi itu untuk orang yang menengah ke bawah ya nurut lah, bos. iya, karena Disebut good marketing. iya karena Jadi mereka problemnya tidak, adalah sistem seperti itu hmm, sangat menguntungkan si pelaku, tapi akan merusak ekosistem se-Indonesia. iya, Makanya kan gua kan pakar kartu kredit, lu ngapain speak up urusan money game, bos? Ini sekarang ya kita bercerita bukan untuk diri sendiri. hmm, Karena apa? Kalau kita nggak speak up, kita bantai yang penipu-penipu itu, kita nggak bantai. Ya, yang rusak itu bukan masalah kita, yang rusak itu bangsa ini. bener, Minimal gitu loh. Kalau generasi kita, ya kan, Pak benchmarknya penipu, matilah bos. iya dan sekarang orang juga, gue juga ini ya, gue nggak bisa memungkiri juga sosmed, Instagram terutama ya, itu sangat-sangat ini banget sih, yang mengendalikan orang-orang jadi kayak begini. Karena ya sosmed kan semua orang kan bisa ini ya bro, ya bisa ngeset seperti apapun maunya mereka kan. Iya. Nah tinggal gitu loh. Semua memang arahnya ke situ. Itu memang cara yang laku. Tapi gue setuju dengan omongannya si Bro Deddy Corbuzier ya, Om Deddy kan. Dan si Jerome Pauline, gue ngomong salah satu yang menarik adalah kayak Jerome Pauline, Deddy Corbuzier. Mereka memutuskan untuk mengangkat derajat followernya, mengedukasi followernya gitu loh. Bukan ngikutin followernya, tapi memutuskan untuk mengangkat followernya. Makanya kayak gue sekarang ya, gue sering lo nge-live di TikTok begini apa segala. Ya, gue hampir tiap hari nge-live di TikTok, nanti di Bigo, karena mereka yang di sini kadang-kadang lu lihat aja kan, yang ngedukasi kagak ada, adanya pamer tetek doang. Ya bener nggak tuh? Hah? DJ pamer tetek gitu kan? Nah, apalagi Bigo tuh kan, pamer tetek doang. Isinya cuma slot-slotan doang itu kan. Nah, kita ngasih yang well educated kepada mereka karena tujuan gue adalah kita ngangkat follower gitu loh. Cerdas dikit lah gitu loh, ngangkat lah. Kalau bukan kita mau siapa lagi? Betul. Ini gue juga setuju nih. Kan kayak misalnya gue juga dulu awal-awal bikin podcast di awal-awal. Ada orang yang ngomong sama gue, lu ngapain bikin podcast? Nggak bakal laku karena nggak akan ada yang nonton banyak gitu kan. Orang-orang kita lebih suka konten-kontennya yang receh, ya konten-konten pamer kemewahan. Ya pasti. Iya kan. Cuman ya jawaban gue kurang lebih mirip kayak lu sih. Cuman masalah begini, kalau kita aja nggak pernah mau memulai, hanya cuman mengandalkan satu atau dua orang doang, ya balik lagi orang-orang kita ya akan tetap goblok terus jadinya kan. Ya Karena memang. yang supply disetir sama market terus, sedangkan sebenarnya lu bisa kan, lu create market buat lu. Dan nanti kalau Nah gini memang loh. makin lama makin Jadi banyak, gini, bro, kita bisa ngangkat market ya kan? Kenapa? Ya karena makan kita nggak di konten. iya betul. Ya beda kalau gue makannya di konten nih ya kan, gue terima cari endorsan, gue cari duitnya itu di konten ya kan, di Instagram ya gue akan ngikutin follower karena kan gue cari makannya di situ kan, gue cari makannya kagak di situ. Gue kan punya bisnis sendiri, lu juga punya aktivitas sendiri, ya. Ketika kita tidak menggantungkan seperti itu, kita bisa berkontribusi ngangkat follower kita gitu loh. Iya. Ya pelan-pelan lah ya. Nah, tapi dengan ya mungkin kan apa ya? Ini kelihatannya kayak idealis, tapi ya minimal kalau makin banyak orang seperti itu kan akhirnya bisa berubah, bos. Betul. Ya. Karena sekarang ya terus terang aja, lu percaya nggak? Orang itu udah jenuh dengan melihat orang pamer kekayaan. Udah waktunya itu udah berubah. Betul. Apalagi pas kemarin ini akhirnya terbukti yang pamer kekayaan itu ternyata bohong-bohongan, fake kan? Iya. Orang tuh udah jenuh. Ya tetap akan ada pasar begitu, tapi kan lama-lama orang juga kalau kontennya kayak gitu terus ya capek, bos. Iya, benar. Orang mulai mencari sesuatu yang bermanfaat. Ya pelan-pelan lah.
Nah, cuman kan begini. Nah, ini buat para edukator, ya kan? Gua saran nih buat para edukator juga gini loh. Kalau gua selalu mempunyai prinsip adalah kita harus mengcombine antara edukasi and entertainment. Kita nggak bisa murni edukator. Iya, setuju. Lu harus namanya edutainment. Ya. Lu belajarnya dari siapa? Lu lihat aja tuh si Deddy Corbuzier Close the Door. Ya, materi kadang bagus banget, kadang materi juga kacau banget tuh, pamer tete juga gitu kan. Nah, tapi itu menjadi barrier, artinya mengblend. Kalau kita bisa ngeblend antara education and entertainment, itulah cara kita masuk kepada para market gitu loh. Ya makanya lu jangan kaget ya, walaupun gua pakar kategori, kadang-kadang gua postingnya juga sex doll, bos. Gue tadi lihat. Iya. Ya. Karena kalau lu serius mulu ya, kagak ada yang nonton, bro. Betul. Lu harus mulai ngeblend. Kadang ada drama-drama dikit, cincai lah gitu loh. Nah. Iya, betul. Gua posting sex doll itu ya, banyak yang japri ke gua loh. Nanya beli di mana? Berapa kok? Bisa diskon nggak? Kampret loh. Wah, kelihatannya menarik dia kan. Kayaknya lu ini deh bro, lu boleh nambah lah bisnis ke sex toy. Sex toys and education. Nah, tuh bagus gitu tuh. Ya? Iya. Iya. Rusak. Tapi ini bagus lah. Iya. Ya anyway bro, jadi kesimpulannya adalah begini. Berarti untuk robot trading bisa dibilang ini udah game over lah ya. It's over. Tapi akan muncul baru-baru ya. Sekarang banyak muncul kecil-kecil baru-baru. Tapi it's over. Gua ngomong it's over untuk tahun ini ya. Nama robot trading itu sudah hancur. Sama kayak lu afiliator sudah hancur. Betul. Afiliator binomo udah hancur. Which is nanti tahun depan akan ada lagi, tapi nggak bakal segede ini. Ada ini. Nggak bakal musnah. Robot tuh nggak bakal musnah, tapi kecil-kecil nggak bakal bisa gede. Dia akan berevolusi dengan bentuk yang baru lagi. Penjahat akan makin pintar lagi, bro. Tantangannya menarik. Ya, tantangannya menarik. Makanya gua ngomong, season 1 kita menang. Tapi jangan seneng dulu. Season 2 ada ini. Iya. Bisa jadi nanti temen gue jadi kompetitor. Yang berjuang bersama gue, besok-besok dia buka money game. Bisa jadi kayak begitu. Sudah ada arah ke situ. Iya sih. Ini kalau gue ngerasain ya bro, dunia robot ini ya. Ini udah kayak kita tuh kayak main film Netflix, bos. Gue ngerasain doa itu, gue enjoy. Terus terang aja gue enjoy. Ini taktiknya udah pakai penuh strategi apa segala. Netflix season 2 selesai, season 2 ini. Nah, ntar kalau ini udah selesai ya, nanti gue bikin kronologisnya bagaimana ya. Lu kalau lihat merangkai ceritanya, wah ini udah kayak film perjuangan, bos. Ya kan, gue juga sempet nonton video lu tuh yang waktu itu lu kasih itu ya, historinya ini ya, historinya money game ya, Ponzi di Indonesia kan. Dari yang mulai zamannya apa gitu sampai yang sempat ada Dream for Freedom or whatever itu namanya lah ya. Itu kan kalau gue lihat perhatiin yang dari cerita lu itu kan cycle-nya kan setelah mereka 2 tahun 3 tahun ini akhirnya meledak, bubar, biasa tuh turun tuh fasenya ya. Ya. Ntar 2 tahun lagi mulai lagi, ada lagi. Ya, ada lagi yang baru. Iya. Pasti dong, begitu dong. Ya tapi korban berarti yang duitnya sekarang ketahan, udahlah ya. Cuma bisa pasrah aja berarti ini. Semoga lah. Semoga bisa cair. Doa saya begitu. Kadang-kadang gue itu kalau ngejawab itu agak gak enak. Lu mau kenyataan, apa lu mau harapan? Kalau harapannya semoga lancar. Kalau kenyataannya hanya 0, berapa persen yang balik. Yang ada adalah duitnya diambil negara. Berkaca dari kasus-kasus kayak First Travel, Dream for Freedom, apa segala, kayak suntik modal ini kan. Suntik modal ini kan duitnya pasti diambil negara lah. Kenapa? Kemudian dikembalikan. Baginya gimana? Misal nih,
Kan katanya korbannya total adalah 1,2 triliun. Kemudian polisi ngumpulin temunya cuman mungkin 50 miliar. Terus baginya gimana dong? Bagi rata udah, mau nggak mau. Mau gimana baginya? Ya nggak bisa. Ya paling gampang kasih negara. Ya udah, berarti emang nggak dapat apa-apa kan? Iya. Karena lo mau bagi, nanti ribet lagi loh. Gua begini. Wah, pecah lagi loh. Iya sih. Makanya buat para listener ataupun Anda penonton podcast ini, saran gua, kalau lu mau invest apapun itu, apapun bentuknya, siapapun yang ngajak, selalu mikir resiko terburuknya lu siap apa tidak. Jadi investlah di nominal yang Anda rela kehilangan. Ingat baik-baik teman-teman ya. Berinvestasilah di nominal yang Anda rela kehilangan. Jangan ngeliatin orang. Lo pejabat itu invest 1 miliar. Hey, dia itu invest 1 miliar tapi duitnya 20 miliar, kan 5%. Lo investnya 200 juta tapi itu salon itu. Mending salon. Minjem. minus. Minjem lagi ya kan. Nah, itu kan jadi masalah. Makanya kan ketika Anda berinvestasi, apapun siapapun yang ngajak, apapun bentuknya, bahkan mungkin kalau Roy Sakti pun ngajak suatu ketika, artinya adalah masuklah di nilai yang Anda rela kehilangan. Nah itu aja deh. Kuncinya di situ. Jadi kalau kita kehilangan, ya anggap aja kita dapat pelajaran. Gitu aja kan. Betul. Kayak gue kemarin nih, pas lagu Pom-Pom Doge kena hype gitu kan, ini gue masuk 150 juta gitu kan. Tapi ketika gue masuk 150 juta, gue mikir, ini kalau sampai terjadi masalah bagaimana? Ya sudahlah, namanya apa sih? Ya udahlah, gitu aja. Kalau cuan, kalau kehilangan, intinya ketika gue kehilangan 150 juta, gue mikirnya kan kalau sampai hilang total, kenyataannya nggak hilang total kan. Cuma ya duit tinggal berapa lah itu. Iya, betul. Ya, tapi begitu terjadi masalah ya sudah gitu loh. That's part of life gitu loh. Itu adalah bagian dari pembelajaran. Iya, ya itu namanya manajemen resiko kan. Ya memang. Ya itu akhirnya nanti lo harus belajar seperti itu. Betul. Spread ibarat kata kan gini loh. Lo juga mulai spread kan nggak masuk cuma di satu bidang aja kan, di beberapa bidang, beberapa apa kan mulai split resiko. Iya benar. Ibarat kata lo punya duit 1 miliar nih, lo masa cemplungin di satu identitas. Begitu soal ya selesai lah bro. Betul. Lebih baik gua split lah jadi 5. Masa 5-5-nya meletus semua? Ya kalau meletus semua ya sudah lah. Iya. Ya inilah ya. Berarti sekali lagi mungkin gua tutup juga sekalian untuk closing. Berarti ya bisa dibilang yang robot trading ini udahlah ya, udah game over. Tapi mungkin game over lah. Mungkin kalaupun ada juga nggak menarik lah, nggak menarik. Udah nggak seksi dulu lagi. Iya. Ya mungkin nanti akan ada yang baru tapi kita nggak pernah tahu. Tapi ya balik lagi apapun itu ya inilah ya, harusnya ini jadi sebuah pelajaran sih. Kalau yang kaya-kaya atau yang mewah-mewah itu yang suka dipamerin bukan berarti adalah sesuatu yang real. Kalau kayak Prof. Renald bilang itu kan Anda harus bisa melihat apa yang tersirat dan apa yang tersurat. Kebanyakan kalau masyarakat awam itu cuma melihatnya apa yang tersurat. Jadi ketika pamer kemewahan, yang dilihat adalah pamer kemewahannya. Padahal kita itu harus belajar memahami maksud dibalik pamer kemewahan itu apa sih? Yang tersiratnya itu apa sih gitu loh. Oh, dia mau cari downline. Oh, dia mau cari member. Betul. Dia mau nyalon. Kan begitu kan? Nah, selalu melihat seperti itu. Betul. Sama kalau lu dideketin cewek kan, dia lihat-lihat dulu nih. Tiba-tiba deketin ini apa lagi nih, ya kan? Kita udah punya istri, punya anak, udah tahu, ya kan? Cakep kagak gitu kan? Kok deketin? Wah, itu kan berarti kan ada udang di balik bakwan itu. Iya. Oke lah bro, thank you banget ya buat ngobrol-ngobrolnya, buat insight dari lu. Selalu menyenangkan sih ngobrol sama lu, seru. Walaupun yang ngomong obrolannya selalu ke pinggir jurang. Gue close lah ya untuk Talk to Talk Podcast episode kali ini. Gue Andri dan Roy Sakti mohon pamit. Kita jumpa lagi di Talk to Talk Podcast episode berikutnya. Bye.